Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Siti Maisaroh akan membahas isi dari sebuah paper atau meresum sebuah paper yang berkaitan dengan materi fisika komputasi lanjut, yaitu salah satunya tentang materi rantai Markov atau Markov chain. Nah, paper yang saya pilih itu berjudul Analisis Pertambahan Pasien COVID-19 di Indonesia menggunakan metode rantai Markov. Paper ini ditulis oleh Kinley Aritonang, Alfian Tan, Karis Ricardo, Dedi Surjadi, dan kawan-kawan, yang dipublikasikan pada tahun 2020 pada jurnal Rekayasa Sistem Industri dengan volume 9 dan nomor 2. Penyakit COVID-19 adalah penyakit yang melanda hampir ke seluruh dunia. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk mencegah tersebarnya penyakit ini, tetapi pasien COVID-19 setiap harinya selalu bertambah, walaupun pada saat yang sama ada juga yang sembuh. Nah, penelitian yang dilakukan pada paper ini yaitu menghitung kemungkinan terjadinya penambahan pasien pada jangka waktu yang lama atau disebut dalam keadaan steady state dengan menggunakan metode rantai Markov, di mana penelitiannya itu menggunakan asumsi bahwa yang pertama, belum ditemukannya obat atau vaksin untuk penyakit COVID-19. Dan yang kedua, pola kehidupan masyarakat Indonesia itu dimodelkan mengikuti kebijakan protokol kesehatan pada periode 19 Maret sampai 31 Mei 2020, sehingga data yang digunakan adalah data pada periode tersebut. Kemudian untuk prosedur perhitungan itu saya buat dengan bentuk diagram seperti ini. Diawali dengan mulai, kemudian buat tabel terkait penambahan pasien COVID-19 di Indonesia. Ini datanya diambil dari periode 19 Maret 2020 sampai 31 Mei 2020. Nah, untuk tabelnya itu seperti ini. Jadi di sini terdapat banyak stat yang digunakan. Selanjutnya gunakan metode rantai Markov untuk pemodelan jumlah pertambahan pasien per hari. Kemudian rantai Markov tersebut digambarkan sebagai proses stokastik waktu diskrit yang memiliki jumlah stat yang terbatas dan pada suatu saat rantai Markov itu berada di salah satu state tersebut. Nah, keadaan ini dapat dituliskan oleh persamaan P ini, di mana Xt itu merupakan variabel proses stokastik waktu diskrit pada waktu T, dan It itu merupakan state dari proses stokastik waktu diskrit pada waktu T. Nah, persamaan ini itu menjelaskan bahwa distribusi probabilitas state pada saat T plus 1 itu tergantung pada state pada waktu T, yaitu state sebelumnya, dan tidak tergantung dari rantai Markov untuk mencapai state pada waktu T tersebut. Hal ini kemudian dapat dituliskan dengan persamaan yang ini, di mana P Xt plus 1 sama dengan I T plus 1, sehingga Xt itu sama dengan It, sama dengan Pij. Kemudian buat kemungkinan matriks P. Kemungkinan matriks transisi P ini dapat dituliskan seperti bentuk matriks yang ini. Setelah itu, jika sebuah sistem pada saat T berada pada state I, maka sistem pada state T plus 1 ada pada state lain. Hal ini berarti bahwa dapat dituliskan seperti yang ini, persamaan yang ini, di mana sigma J sama dengan 1 sampai J sama dengan S, P Xt plus 1 sama dengan J,
atau PXT sama dengan I sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai J sama dengan S, PIJ itu sama dengan 1. Nah, sebuah rantai Markov itu dapat dianalisis jika rantai Markov tersebut memiliki state-state yang bersifat ergodik. Maka pada penelitian dalam paper ini juga diturunkan kemungkinan dari sebuah state dalam jangka panjang atau keadaan steady state. Keadaan steady state itu rantai Markov akan settles down dan secara independen terhadap state awal I dengan kemungkinan MJ rantai Markov akan berada pada state J. Nah, keadaan ini dapat dituliskan seperti pada persamaan yang ini. Limit T sampai T hingga PIJT sama dengan MJ. Nah, vektor M ini disebut distribusi steady state untuk rantai Markov. Selanjutnya, sifat untuk nilai T yang besar dan untuk semua I itu dapat dituliskan dengan PIJ T plus 1 sama dengan PIJ T sama dengan MJ, di mana MJ ini adalah sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai K sama dengan S, PIK T PKJ. Nah, untuk T yang besar, MJ ini dapat dituliskan dengan sigma K sama dengan 1 sampai K sama dengan S, MIK PKJ. Selanjutnya, buat bentuk matriks untuk T yang besar. Jadi, di dalam bentuk matriks dapat dituliskan dengan M sama dengan MP, di mana persamaan ini memiliki jumlah solusi yang infinite. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan nilai unik untuk kemungkinan pada keadaan steady state itu dapat ditambahkan persamaan yang ini, M1 sama dengan M2 sama dengan sampai seterusnya sampai MS sama dengan 1. Kemudian analisa absorbing chain. Analisa absorbing chain itu mempersyaratkan bahwa sebuah state tidak akan pernah dikunjungi kembali pada saat yang akan datang. Sementara itu, di tabel data yang tadi, state 218 terjadi pada tanggal 6 April dan state ini kembali akan dikunjungi pada tanggal 8 April. Maka state tersebut bukan absorbing chain. Sehingga tabel data yang telah dibuat terkait penambahan pasien COVID-19 di Indonesia tidak dapat dianalisis menggunakan model absorbing chain. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka kita terjemahkan tabel berdasarkan golongan state. Nah, cara mengatasinya yaitu lakukan pendekatan dengan membentuk beberapa state yang merepresentasikan rank penambahan nilai pasien COVID-19. Ini itu seperti yang ditunjukkan oleh tabel 2 ini. Sehingga data yang awalnya banyak state itu menjadi 9 state seperti ini. Selanjutnya itu buatlah tabel pendekatan tersebut. Nah, tabelnya itu yang ini. Kemudian lakukan pencatatan frekuensi transisi dari hari ke hari terkait penambahan pasien COVID-19. Nah, untuk tabel 3 ini menunjukkan frekuensi transisinya. Mulai dari state 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Selanjutnya, bentuk matriks yang berisi nilai probabilitas transisi P untuk data penambahan pasien COVID-19 di Indonesia pada periode 19 Maret 2020 sampai 31 Mei 2020. Nah, bentuk matriksnya seperti ini.
Prosedur perhitungan selanjutnya yaitu gambarkan transisi matriks. Nah, gambarnya itu seperti gambar satu ini, transisi probabilitas antara state. Di mana gambar ini menunjukkan bahwa rantai Markov ini adalah aperiodik, communicate, dan berulang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rantai Markov adalah ergodik, sehingga rantai Markov ini dapat dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, buatlah persamaan untuk memperoleh nilai kemungkinan terjadinya state tertentu pada keadaan steady state. Nah, persamaannya itu yang ini, dari M1 sampai M9. Setelah itu, selesaikan persamaannya untuk menghasilkan solusi. Kemudian analisis hasil nilai yang diperoleh dan prosedur perhitungan pun selesai. Jadi jika dibuatkan diagram algoritma perhitungannya, yang pertama ini kita pilih data yang akan digunakan. Nah, dalam paper ini itu menggunakan penambahan pasien COVID-19 di Indonesia pada periode 19 Maret 2020 sampai 31 Mei 2020. Kemudian selesaikan pemodelan. Nah, pemodelannya itu dengan metode Markov chain atau rantai Markov. Di mana pada paper ini pemodelannya adalah jumlah pertambahan pasien per hari. Selanjutnya, gambarkan rantai Markov sebagai proses stokastik waktu diskrit. Nah, data rantai Markovnya memiliki state-state yang bersifat ergodik atau tidak. Jika iya, maka buat matriks transisi P. Kemudian, selesaikan untuk memperoleh nilai kemungkinan terjadinya state tertentu pada keadaan steady state. Kemudian dihasilkannya output jumlah penambahan pasien COVID-19 di Indonesia. Namun jika rantai Markov itu tidak memiliki state-state yang bersifat ergodik, ini untuk mengatasinya itu lakukan pendekatan yang membentuk beberapa state yang mampu merepresentasikan rank penambahan nilai pasien COVID-19. Kemudian lakukan pencatatan frekuensi transisi dari hari ke hari. Selanjutnya itu buat matriks yang berisi nilai probabilitas transisi P. Nah, poin-poin ini sudah saya jelaskan sebelumnya di bagian diagram prosedur. Jika sudah dibuat matriksnya, maka selesaikan untuk memperoleh nilai kemungkinan terjadinya state tertentu pada keadaan steady state. Sehingga akhirnya akan mendapatkan output terkait jumlah penambahan pasien COVID-19 di Indonesia. Nah, ini adalah bentuk matriksnya. Dan ini adalah persamaan kemungkinan terjadinya state tertentu pada keadaan steady state. Nah, setelah kita membuat matriks berisi nilai probabilitas transisi P yang tadi, maka dapat dibentuk persamaan M1 sampai M9 ini. Ini itu untuk memperoleh nilai kemungkinan terjadinya state tertentu pada keadaan steady state. Nah, untuk M1 itu sama dengan 0,8 M1 plus 0,75 M2. M2 sama dengan 0,2 M1 ditambah 0,0833 M2 ditambah 0,1111 M3 dan selanjutnya sampai M9 ini.
di mana M9 sama dengan 0,0833 M5 ditambah 0,5 M8. Persamaan ini akan menghasilkan solusi di mana M1-nya itu adalah 0,21197, M2-nya sama dengan 0,05644, M3-nya sama dengan 0,08408, kemudian M4-nya 0,16337, M5-nya sama dengan 0,13999, kemudian M6-nya sama dengan 0,14512, M7-nya sama dengan 0,07189, M8-nya sama dengan 0,07695, dan untuk M9-nya itu sama dengan 0,05014. Nah, hasil ini dapat berubah jika tersedianya tambahan data baru. Dengan adanya lebih banyak data, maka hasil pun akan lebih baik atau lebih merepresentasikan sistem dan perhitungan. Selain itu juga perubahan jika pola kehidupan masyarakat Indonesianya berubah. Pada saat penelitian pada paper ini, pemerintahan Indonesia itu sedang mencanangkan pola kehidupan new normal. Jika masyarakat Indonesia itu patuh mengikuti pola ini, maka perubahan data pada penambahan pasien COVID-19 itu dapat terjadi. Kemudian, hasil ini juga dapat berubah jika ditemukannya obat vaksin penyakit COVID-19. Jika obat ini sudah ditemukan, maka pola penambahan pasien juga akan berubah. Nah, jumlah penambahan pasien COVID-19 itu mencapai angka 349,64 orang. Sebagai bagian dari penutup pada video ini, saya akan meringkas beberapa hal penting dari paper yang saya pilih, yaitu dengan memperhatikan asumsi penelitian yang telah dipaparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada keadaan steady state atau pada jangka waktu yang panjang, itu probabilitas penambahan pasien COVID-19 akan mengikuti distribusi seperti tabel 4 berikut ini. Dari tabel 4 ini dapat disimpulkan bahwa pada keadaan steady state itu kemungkinan penambahan pasien COVID-19 antara 1 sampai 91 adalah 0,21197. Kemudian untuk rentang antara 92 sampai 182 adalah 0,05644. Kemudian rentang 182 sampai 272 adalah 0,0848. Kemudian rentang 273 sampai 363 adalah 0,16337. Kemudian rentang 364 sampai 454 adalah 0,13999. Selanjutnya rentang 455 sampai 545 adalah 0,14512. Kemudian untuk rentang 546 sampai 636 adalah 0,07189. Rentang 637 sampai 727 adalah 0,07695, dan rentang lebih besar dari 728 ini adalah 0,05014. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap saling menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.